Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Fadil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu materi yang terdapat pada buku Akidah Akhlak kelas 7 semester 1. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu tentang sifat-sifat Allah itu? Jika tidak tahu, sifat-sifat Allah adalah suatu konsep ketuhanan Islam di dalam ajaran mazhab Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah hanya memiliki 20 sifat. Dan pertanyaannya, mengapa kita perlu mempelajari dan mengetahui tentang sifat-sifat Allah? Sebagai seorang muslim, penting sekali untuk mengetahui sifat wajib Allah dan artinya. Hal ini karena mempelajari sifat-sifat Allah adalah salah satu upaya umat muslim untuk memahami ilmu ketauhidan. Sebagaimana yang kita tahu, tauhid merupakan pilar utama dalam ilmu agama Islam. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah ini ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Lalu yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluk juga hidup, tetapi suatu saat akan mati. Lalu yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Lalu yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Selanjutnya kita akan membahas tentang nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jenis sifatnya adalah nafsiyah. Sifat wajibnya wujud, artinya ada. Sifat mustahilnya adam, artinya tidak ada. Masuk ke jenis sifat selanjutnya, yaitu salbiyah. Sifat wajibnya adalah kidam, artinya terdahulu, dan sifat mustahilnya adalah hudus, artinya baru. Baka artinya kekal, fana artinya rusak. Muhlafatuhu lil hawadis artinya berbeda dengan makhluknya. Muhmasalatu lil hawadis artinya semisal makhluknya. Lanjut selanjutnya, qiyamuhu binafsih wahdaniyah artinya berdiri sendiri atau esa. Lalu sifat mustahilnya ihtiyazu lil ghairihi ta'adud artinya membutuhkan orang lain berbilang. Masuk ke selanjutnya, yaitu ma'ani.
Jenis sifatnya yaitu ma'ani. Sifat wajibnya adalah kudrat, artinya kuasa, dan sifat mustahilnya adalah azun, artinya lemah. Iradat artinya berkehendak, karahah artinya terpaksa, ilmu artinya mengetahui, zahlun artinya bodoh, hayat artinya hidup, mautun artinya mati, sama artinya mendengar, samaun artinya tuli, bashar artinya melihat, umyun artinya buta, kalam artinya berfirman, bu'mun artinya bisu. Lalu yang selanjutnya adalah jenis sifat yang terakhir yaitu maknawiyah. Sifat wajibnya adalah qadiran, artinya maha kuasa, dan sifat mustahilnya adalah azizan, artinya yang lemah, muridan artinya maha berkehendak, mukrohan artinya yang terpaksa, aliman artinya maha mengetahui, zahiran artinya yang bodoh, hayan artinya hidup, mayitan artinya yang mati, sami'an artinya maha mendengar, ashhomu artinya yang tuli, basyiran artinya maha mengetahui, a'ma artinya yang buta, mutakaliman artinya maha berfirman, afkam artinya yang bisu. Baiklah, itu adalah nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk ke bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ke pembahasan selanjutnya yaitu bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dalil akli, dalil yang didasarkan akal, dan dalil nakli, dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat wajibnya yaitu wujud, artinya ada. Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang wajib kita sembah itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Sifat mustahilnya Adam, artinya tidak ada. Dalil aklinya yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya meja ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pun ada pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalil naklinya yaitu pada Quran surah Ali Imran ayat 2 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Lalu yang kedua adalah wujud. Yang kedua adalah sifat wajibnya yaitu kidam, artinya terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah SWT pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk. Sifat mustahilnya adalah hudus, artinya baru. Dalil aklinya adalah akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Dalil naklinya yaitu pada Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga adalah sifat wajibnya baka, artinya kekal. Allah SWT senantiasa ada dan tidak mengalami kebinasaan atau kerusakan. Sifat mustahilnya adalah fana, artinya rusak. Dalil akli, semua makhluk ciptaan Allah SWT akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah SWT akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Dalil naklinya adalah pada Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat adalah mukhlafatuhu lil hawadith, artinya berbeda dengan makhluk. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifat, zat, dan perbuatannya. Sifat mustahilnya adalah mumatsalatu lil hawadis, artinya serupa dengan makhluk. Dari akilnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil naklinya adalah pada Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang kelima adalah kiamuhu binafsih, artinya berdiri sendiri. Allah SWT tidak membutuhkan sesuatu apapun dan tidak membutuhkan tempat atau zat yang diciptakannya.
Sifat mustahilnya adalah ihtiyazu bil ghairihi, artinya butuh kepada yang lain. Dalil aklinya adalah Allah SWT sebagai pencipta alam, dan pencipta alam adalah maha kuasa dan dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Dalil naklinya adalah pada Quran surah Al-Ankabut ayat 6 yang artinya, dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa. Allah itu esa dalam zatnya, tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan, dan tidak ada zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Esa sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada satupun yang mempunyai sifat Allah Subhanahu wa taala. Esa perbuatannya hanyalah Allah yang memiliki kesempurnaan dalam perbuatan, dan tidak satupun yang dapat menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahilnya ta'adud, artinya terbilang. Dalil naklinya adalah manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Satu, Maha Esa atau Maha Satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Dalil naklinya yaitu pada Quran surah Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Keberadaan Allah sebagai zat yang Maha Esa adalah suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diragukan atas kebenarannya yang telah menciptakan alam semesta. Yang ketujuh adalah kudrat, artinya kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu untuk mewujudkan dan meniadakan apapun yang dikehendakinya. Sifat mustahilnya adalah azun, artinya lemah. Dalil aklinya, manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dalil naklinya yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah, serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain dari diri sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal dan tidak mengalami perubahan. Yang keempat yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tidak berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.